akan bertambah dan terus bertambah dan sebagainya itu. Maka langkah awal tuh untuk kita cari gali sebanyak mungkin informasi di tengah media sosial ini yang betul-betul nyata. Untuk meyakinkannya bagaimana? Ya kita coba inilah, kalau hari ini ya saya bukannya mau mengkritik ya, tapi katakanlah organisasi kohati dan lain sebagainya, itu ibarat kata diskusinya hanya sifatnya adalah kasuistik atau tematik. Yang artinya ketika ada kasus apa, baru kaji, kasus apa baru dikaji, atau tema apa, tanpa kita sadari bahwa untuk mengkaji yang sifatnya sosial, terus filsafat, psikologis dan lain sebagainya, itu perlu karena untuk menganalisis terkait dengan permasalahan. Kira-kira kalau kita tinjau secara sosial ini, teori apa yang memang perlu untuk kita kaji dan apa yang memang praktiknya itu untuk kita lakukan itu. Nah itu sebetulnya untuk membangun kepercayaan bagaimana kita buka selebar-lebarnya dan kita berikan identitas kitanya gitu di platform tersebut, sehingga kita juga oh ini ternyata orangnya. Jadi kan adanya kepercayaan itu ketika ada informasi yang jelas. Terkadang timbulnya rasa kepercayaan, tidak ada rasanya kepercayaan ini kan tidak ada informasi yang jelas ya. Terus juga sedikit terkait dengan tadi saudara saya yang kebetulan di Cirebon tuh Taufik, menarik terkait dengan pernyataannya. Memang kalau misalkan kita kaji ya permasalahan di KBGU ini itu terkait dengan rumitnya mencari identitas. Karena kita tadi ya pembahasan yang sempat saya bahas bahwa media sosial itu kan sifatnya internasional ya. Artinya Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya itu kan jangkauannya internasional. Kominfo itu hanya fasilitator, mungkin bisa memblokir dan lain sebagainya. Tapi data identitas kita itu kan yang memegang itu kan pemilik atau organisasi tersebut. Misalkan kalau Twitter ya kantor Twitter dan lain sebagainya. Artinya kan bahwa kita harus sadari itu terkait dengan hukum yang menjerat ya. Saya rasa hal ini atau kriminalitas seperti ini ya akan terus berlanjut seperti halnya contoh kecil gini kayak maling atau mungkin kayak pencuri dan lain sebagainya. Udah menjadi kejahatan. Artinya di tengah teknologi yang kian maju bisa dipastikan KBU ini akan terus berlanjut. Harus ada. Nah, maka tadi sebetulnya alternatifnya ayo gencarkan kalau misalkan ada masalah misalkan kasus-kasus apa ya syukur-syukur bikinlah kecil-kecilan atau mungkin teman-teman beranikan penelitian atau mungkin ajukan penelitiannya ke LBH dan lain sebagainya. Artinya kan mahasiswa itu kan orang yang memiliki secara pemahaman teoritisnya ada. Nah, praktiknya melalui apa? Cobalah adakan penelitian-penelitian apa, terus nanti ajukan mungkin ke Pemda atau mungkin ke mana yang sifatnya memperkuat terkait dengan ini loh hasilnya ditemukan. Kalau nggak dihindarkan ini bahaya. Kan itu sebenarnya peran mahasiswa. Artinya kan perlu jadi kita by data, by penelitian dan sebagainya sehingga memperkuat itu terkait dengan itu sih kalau saya saran. Karena bicara hukum juga apalagi media sosial kelemahannya itu rumitnya dalam mencari identitas karena pelaku terbanyak itu terkait dengan orang asing sama anonim. Dan yang paling parah ini ketika misalkan yang sifatnya ini ya distributor foto atau video itu yang bahaya. Karena kenapa pelakunya juga memiliki rasa ketakutan untuk diajukan delik aduan lagi. Karena delik aduannya apa? Pornografi dan lain sebagainya. Itu sebetulnya yang menjadikan ketakutan bagi si korban ya untuk mengadukan ke polisi. Karena dia merasa sadar pada waktu ketika misalkan menjalin hubungan dan lain sebagainya, sadar. Artinya dia takut gitu. Misalkan wah kalau saya laporkan ke polisi atas dasar KBU, dia laporkan saya balik gimana? Itu yang ditemukan sama Ketua Asosiasi APIK itu ya, Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan itu sih kurang lebih gitu Pak Taufik. Oke, baik. Apa Mbak Koris mau ditambahkan lagi? Oh iya Bang Taufik mau sedikit menambahkan dari apa yang disampaikan Mas Bagus ya. Saya cukup sepakat apa yang disampaikan dari Bang Bagus ya. Untuk membangun kepercayaan ya, selain dari pribadi kita,
juga dari organisasi gitu kan. Tadi yang disampaikan Bang Bagus yang ketika saya masuk di forum ini lagi, Bang Bagus menyatakan bahwa kita harus membangun kepercayaan secara organisatoris gitu kan. Secara dari bahwa ini bukan hanya diskusi di diskusi aja, tapi ada aksinya gitu loh. Kita udah membangun kepercayaan bahwa kita fokus pada isu-isu soal KBGO. Ketika kita sudah memberikan banyak kontribusi, misalkan diskusi satu kemudian maka orang akan ada kecenderungan buat tertarik bahwa ternyata nih Kohati fokus terhadap isu KBGO nih ya gitu kan. Misalnya Kohati KBGO yang saat ini. Kemudian ada aksi buat mendata apa saja KBGO yang sudah terjadi di lingkungannya saja, misalkan di lingkungannya saja. Kita mulai dengan membuka forum curhatan secara online gitu kan. Orang-orang yang bisa mengadukan apa yang pernah mereka alami secara kekerasan berbasis gender online ini dengan bukti-bukti screen. Kita tanya nih ke pihak korban, apa yang mereka butuhkan gitu kan. Hanya menampung cerita mereka, ataukah mereka perlu aksi selanjutnya gitu. Misalkan pendampingan secara psikologis atau pendampingan secara hukum gitu kan. Membangun kepercayaan itu kita harus melihatkan aksi nyata kita, apa saja yang telah kita lakukan, apa saja yang effort kita atau usaha kita buat kita ini benar-benar fokus pada isu soal KBGO gitu kan. Secara tidak langsung nih ya, kalau kita sudah banyak berkegiatan perihal KBGO, melakukan aksi soal KBGO, maka kepercayaan itu akan berkembang dengan sendiri. Kedua adalah dari sisi pribadi. Tentu saja orang akan percaya kepada kita ketika kita ini dapat menjamin kerahasiaannya. Kebanyakan karena korban KBGO ini seringkali tidak nyaman ketika identitasnya harus diungkap. Yang paling utama ketika identitas harus diungkap ke publik, maka kita harus bisa melindungi identitas penyintas, identitas korban. Sehingga mereka merasa nyaman untuk menceritakan apa yang terjadi kepada diri mereka, apa yang telah mereka alami. Dari Mas yang dari Cirebon, adanya yang bagus ya, salam Mas. Soal data. Soal data. Kalau misalkan Kak dapat sendiri bahwa gimana? Iya, misalkan kalau mau aksi ataupun ada apa ataupun mau menyuarakan hal tersebut, saya nitip tolong kasih standarisasi dari kekerasan itu baik dari peredaran video ataupun foto, bahkan standarisasi dari pendaftaran di media sosial juga harus ada standarnya. Karena yang saya tahu juga kita daftar di media sosial aja, daftar misalkan Instagram aja nggak punya identitas yang macam-macam dan perkaranya itu bersifat pribadi, karena ya udah cukup kita fake ataupun yang palsu kita bikin ataupun masukin. Kalau misalkan ada aksi tetap tolong saya nitip adakan standarisasi dari setiap foto ataupun video ataupun identitas dari pembuat media sosial tersebut, karena kita nggak populer ataupun nggak familiar ataupun nggak terkenal juga nggak rugi juga kok. Gak bakal ditanya juga ntar di akhirat kan kalau kita populer juga kan, karena kan kalau gender kan dibangun dari kultur, dari adat ataupun dari kebiasaan lah, beda sama kodrat kan. Kalau misalkan gendernya si perempuan itu kan, kalau bahasa Jawanya itu
kasur, sumur, sama dapur. Jadi kebanyakan laki-laki juga mikirnya, wah ketika cewek kayak gini, berjukit kayak gini, dengan penampilan kayak gini, dia beranggapan bahwa ini itu bisa dilecehkan ataupun hal-hal yang semuanya balik lagi kita. Semoga kita terhindari dari hal kayak gitu. Semoga kita juga tetap bijak dalam bermedia sosial dan kita selalu adil untuk di itu aja Kak. Makasih Kak. Tanggapan ya dari Bang Jojon. Kalau menurut saya nih, kalau kita bikin standarisasi itu cenderung susah gitu. Kenapa? Karena media sosial ataupun teknologi digital itu kan berkembangnya bukan hanya di Indonesia saja gitu. Bukan hanya meliputi adat kebiasaan di Indonesia gitu kan. Tapi meliputi perkembangan dunia. Dan sekarang pun perkembangan digital itu semakin pesat. Justru Indonesia saat ini pun sudah tertinggal jauh daripada negara-negara yang lain gitu kan, dari sisi digitalnya. Yang kedua adalah ketika ada standarisasi ini. Apakah pemerintah bisa menempatkan standarisasi dengan mengacu pada gimana ya bahasanya? Ketika perkembangan digital ini semakin pesat gitu kan. Sementara pemerintahan saat ini pun, pemerintah Indonesia pun cenderung kolaps untuk memahami perkembangan digital itu sendiri. Secara ringannya yaitu pemerintah saat ini mereka masih belum bisa berkembang, belum bisa memahami apa yang diperlukan bahkan untuk kepentingan pribadi pun masih dibahas di DPR gitu kan. Padahal di negara-negara lain sudah ada jaminan soal kepentingan atau keamanan data pribadi dari masing-masing orang. Dan menurut saya lebih baik untuk adanya jaminan atas kepentingan data pribadi daripada kita harus menentukan standar video maupun media sosial. Karena saat ini pun yang sudah ada standar itu kan, kalau kita melihat di televisi ya, ada yang namanya KPI atau Komisi Penyiaran Indonesia yang sering kali ada sensor dan sebagainya. Itu tuh perkembangannya cenderung dari satu sudut pandang gitu. Kalau menurut saya pribadi. Jadi menurut saya lebih baik adanya jaminan atas keamanan data pribadi daripada kita menuntut standar video yang bisa diupload di media sosial. Kalau ketika ada standar-standar ini pun bisa dibentukkan dengan jaminan kebebasan berekspresi. Itu menurut saya. Ya, sedikit menambahkan ya, ini menarik nih, standarisasi ya. Kalau kita tinjau ini, kayaknya tidak bakal mungkin standarisasi terkait dengan media sosial. Karena kenapa? Mungkin kalau nomor telepon ya, itu kan kalau teman-teman pernah tahu, kan ada dulu terkait dengan teror terhadap istri SBY ya, yang pada akhirnya dilacak, tidak tahu nih nomor ini punya siapa. Sehingga akhirnya diberlakukanlah pendaftaran telepon melalui KK dan KTP, yang akhirnya kita mengetahui telepon ini identitasnya siapa. Tapi untuk terkait dengan media sosial yang sifatnya internasional tadi, untuk paling yang bisa dilakukan adalah ketika ada hal yang berbau tidak pas atau pemblokiran yang info. Oke. Pemblokiran. Tapi hasil daripada kendala HP ini jadi. Oh iya, silakan. Sudahkah Mbak Koris jawab pertanyaan tadi? Sudah Bang, ya itu Bang Bagus lagi nambahin. Oh, jadi sedikit ya moderator ya. Karena kalau misalkan secara standarisasi itu tidak mungkin, karena media sosial itu sifatnya internasional tadi. Bahkan akan mengena pada itu tadi, hak-hak berekspresi. Yang bisa kita lakukan adalah betul tadi, bagaimana kita menciptakan terkait dengan hukum kenyamanan bermedia sosial. Artinya kan gini, ketika ada
alat baru atau katakanlah teknologi yang sifatnya membantu manusia, berarti perlu adanya pelindungan di situ. Sehingga dibentuklah kebijakan-kebijakan yang menjadikan seorang bermedia sosial itu merasa nyaman atau aman. Kan itu sebenarnya yang harus diajukan. Karena ketika misalkan hanya menstandarisasi itu nggak bisa kalau bagi saya, apalagi Indonesia yang sifatnya adalah mengikuti dari, kan itu sulit kita misalkan kita aja yang bukan, misalkan Instagram kan punya siapa? Kecuali memang itu milik Indonesia yang bisa dikontrol dan sebagainya, kan tidak bisa itu. Makanya kenapa saya tadi sempat bilang bahwa edukasi daripada media sosial itu sangat penting untuk sekarang itu. Karena di era gempuran globalisasi tidak menutup kemungkinan orang yang minim pengetahuan itu akan melakukan hal yang bisa saja di luar batasan. Bahkan kalau teman-teman lihat ya, itu hari ini tuh ngeri loh. Katakan gini ya, hal yang dulunya aib sekarang udah biasa diumbar-umbarkan. Itu kan sebetulnya. Nah, cuma yang perlu dibentuk kebijakan-kebijakan yang buat nyaman. Jadi artinya membuat nyaman sebagai ini ya, kita misalkan mengupload, ada yang melakukan, nah itu mungkin. Tapi kalau menstandarisasikan, saya rasa nggak bakal bisa. Dan juga paling yang bisa dilakukan pemerintahnya pemblokiran. Karena Kominfo itu hanya fasilitator daripada media-media yang ada. Bukan kontrol kendali daripada media tersebut. Kurang lebih begitu. Ya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Bagus dan juga Mbak Faris. Mungkin dari peserta diskusi mungkin ada yang bertanya lagi. Halo, apakah ada yang mau bertanya lagi atau menyampaikan pengalaman atau pendapatnya? Di sini kami persilakan. Oke, baik. Kalau tidak ada, terima kasih untuk Bang Bagus dan juga Mbak Khoris. Terima kasih juga untuk kawan-kawan peserta yang masih bertahan di diskusi kita pada malam hari ini sampai berakhir. Saya MC sekaligus moderator. Jika banyak kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri forum diskusi kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya, sehat-sehat. Ya, sehat-sehat juga semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.